Alhamdulillah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, ngobrol yang ringan-ringan aja sebetulnya sih, nggak berat-berat amat. Tapi obrolan-obrolan yang ini kita coba nanti rangkum menjadi sebuah sejarah Muhammadiyah di Parung Bingung. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu di Arba'ah Salam. Ini studio baru nih, saya mau dapat sekalian promosi aja saya sih. Yang nantinya akan kita lengkapi dengan beberapa fasilitas untuk syiar digital SMA Muhammadiyah 4 dan juga adalah Muhammadiyah Parung Bingung. Nah, siapa tamu kita kali ini? Nah, tamu kita kali ini, mungkin kalau orang Parung Bingung pasti nggak kenal ya. Orang Depok Barat juga pasti kenal. Kalau nggak kenal nggak kebangetan. Nah, ini kalau saya sih manggilnya Bang Mamik. Nah, kita kenal dengan Pak Mahmud Yunus. Assalamualaikum Pak Mahmud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Mahmud sudah mengunjungi Arba'ah Salam, studio SMA Muhammadiyah 4 yang kita inginkan untuk berbagi cerita, diskusi ringan-ringan saja tentang Muhammadiyah di Parung Bingung. Baik. Nah, kita mulai dari mana ya Pak Mahmud? Kalau mungkin saya mulai dari peristiwa politik dulu. Kadang-kadang peristiwa politik bisa merubah konstelasi kehidupan masyarakat ya. Begitu. Nah, tahun 55 waktu itu kan pemilu ada Masyumi, ada PNI ya, ada NU gitu. Nah, Parung Bingung tuh waktu tahun 55 yang menurut Pak Mahmud ketahui, kira-kira seperti apa kondisi pada saat itu? Secara umum barangkali masyarakat Parung Bingung dalam satu kesatuan pada mulanya ya, sebelum masuk ke wilayah politik praktis. Tapi ketika memasuki wilayah politik praktis, selain daripada memang pilihan-pilihan tertentu, afiliasi tertentu, barangkali juga terjadi pengelompokan orang-orang tertentu gitu. Iya. Jadi ada kelompok orang-orang eksklusif seakan-akan dan ada kelompok orang-orang yang ya berada di bawah komando. Begitulah garis besarnya. Yeah. Gitu. Sehingga tingkat kedewasaan politik memang baru dimulai. Respon politik begitu panas. Jadi antara pemilih di partai politik yang satu, gesekannya jauh lebih hangat kepada partai di pemilih partai lain gitu ya. Dari dulu mulai begitu ya. Itu sekarang ya. Apalagi dulu kan baru ya, baru di kelompok-kelompokkan. Kalau sekarang kan ya seakan-akan, kalau sekarang masuknya wilayahnya wilayah politik ya. Tapi kalau waktu itu mungkin ya keterbatasan dan sebagainya bisa jadi. Ada sebenarnya ngikut-ngikut aja ya mungkin. Iya. Ya si Anu begini, Iya. kalau ikutan sama saudara gitu. Apalagi ada memang ada orang-orang yang mengomandoi karena dia sudah berpolitik. Sementara masyarakat kan belum semuanya melek politik. Tapi kalau Muhammad waktu tahun 55 itu kondisi masyarakat Parung Bingung secara pendidikan gimana tuh? Ya rasanya kalau ngomongin tahun 55 masih terlalu jauh ya. Ya artinya di pemahaman pendidikan, menganggap urgensinya pendidikan, bahkan yang berkesempatan pendidikan itu sangat sedikit. Ya, sehingga ya pendidikan merupakan sesuatu yang asing. Asing buat masyarakat gitu. Bahkan bisa jadi ada orang-orang tertentu yang memasuki wilayah dunia pendidikan dianggap aneh, ganjil dan sebagainya. Itu pada tahun-tahun sana catatannya. Tapi kalau waktu itu di Parung Bingung ada sekolah? Waktu itu sudah ada sekolah. Ya, sudah ada sekolah. Kalau saya pernah dengar SD Negeri Parung Bingung dulu itu adalah sekolah Kristen ya. Iya, sekolah Zending. Ya, dan sebenarnya sebutan sekolah Kristen, sekolah Zending, ya kan memang itu peninggalan zaman Belanda. Plus lagi kita pahami bahwa yang berkesempatan
mengecap pendidikan adalah orang-orang sebelah sono dulu kan, gitu. ketimbang orang-orang sini. Iya, orang sini. Ya, maka bisa jadi kan. Ya. Gitu. Tapi andaikan memang itu dinyatakan mutlak, toh nyatanya orang-orang di luar Islam di Padang Bingung juga tidak begitu banyak. Ya. Iya, artinya tidak bisa digiring serta-merta menjadi. Iya. Gitu. Tapi kalau pendidikan keagamaan, pengalaman agamaan waktu tahun-tahun itu kayak gimana? Ya kalau pendidikan keagamaan waktu itu ada pada posisi-posisi yang belum formal ya. Ya banyaknya mungkin di kelompok-kelompok, kalau sekarang bisa jadi pesantren. Tapi kalau waktu dulu Pak Guru Anu ada beberapa orang ya yang belajar di sana, ada Pak Ustadz Anu. Ada lekar lagi. Iya betul. Iya, seperti itu. Yang saya tahu tentang kehidupan pada masa itu terkait dengan keagamaan ya, gitu. Nah, kalau begitu, apakah yang terjadi di Parung Bingung saat itu artinya masyarakatnya sebetulnya sudah religius ya, sudah ada kesadaran pendidikan dan juga sudah mulai ingin mengembangkan kondisinya ya gitu. Nah, kalau kita sekarang coba bicara tentang Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini di Parung Bingung datangnya satu, apakah paham keagamaan yang ini ternyata Muhammadiyah gitu, atau emang organisasi Muhammadiyah dulu datang gitu, atau seperti apa tuh Pak? Nah, jadi barangkali ini menyangkut kehidupan pada mulanya ya. Iya, jadi ada orang-orang kampung kita ini, kampung Parung Bingung, yang usahanya kan harus pergi milir. Oh iya. Ikut milir. Iya, pergi milir kalau lagi dulu ya. Anak-anak milenial tahu nggak milir? Milir itu apa Mas? Silakan. Milir itu ya ngalor ya. Iya. Ngalor bawa mengikuti air mengalir. Yang dibawa apa tuh? Iya, biasanya itu sebagiannya pedagang. Bawa dagangan yang ada hasil dari kampung. Kemudian sebagiannya kuli. Yang kulinya justru di Ilir itu, di Jakarta gitu kan. Yang rata-rata mereka tidak bisa bekerja sehari langsung pulang kan. Nah, jadi ada kalau yang pedagang mungkin jadi 2 hari ya. Karena dari sini ke Jakarta banyaknya jalan kaki. Atau setidak-tidaknya baru bisa sampai ke Pondok Labu. Dari Pondok Labu tukar orang. Nah, jadi dia dagangannya dibawa ke Pondok Labu. Di Pondok Labu dititipkan kepada orang, dia bisa pulang. Atau kalau dia langsung sampai ke Jakarta ya mungkin 2 hari, hari ketiga bahkan seminggu baru pulang. Berarti kalau orang Parung Bingung ambilnya ke ini ya, Pondok Labu, Lebak Bulus gitu ya. Enggak ke Depok ya? Iya. Ada juga sebagian dia. Karena kan yang ke arah Depok titik sasaran awalnya kan Pasar Minggu gitu kan. Baru nanti lanjut ke kalau udah kesananya ke Tanah Abang, ke Cikini dan semuanya itu rata-rata sama. Sehingga kan ada juga orang-orang Parung Bingung yang jadi bermukim di Ilir sana gitu. Gitu. Jadi berkeluarga di sana sampai turun temurun jadi ada di Jakarta gitu. Tapi kalau orang-orang dulu tuh milih yang tadi 2 hari, 3 hari di sana mereka tinggal, pastinya mereka berinteraksi dengan masyarakat di sana ya. Iya, sekurang-kurangnya begitu. Dan kemudian mereka juga belajar tentang agama. Nah, itu yang menjadi cikal bakal terjadi perbedaan paham. Selain dari tadi unsur politik yang bisa jadi mengelompokkan orang-orang tertentu. Dan sisi lain orang-orang yang pergi ke Jakarta karena memang barangkali saya menyebutnya itu jadi dia sudah punya religiositas gitu dari rumah. Jadi pergi ke sono bukan sekedar dagang. Bukan sekedar dagang. Belajar juga gitu kan. Belajar. Emang pengen tahu gimana sih? Sepertinya ada yang begitu. Gitu. Nah, itu yang membuat jadi semakin hangat karena mereka dari tempat-tempat di Ilir
pulang dengan pengalamannya yang berbeda-beda ya, karena di Jakarta sendiri juga kan ustadznya berbeda-beda. Ya, betul. Ya, kalau sekarang mah pakai YouTube ya. Kalau dulu kan kita nyari tinggal di sini nih, ada ustadz ini belajar gitu. Terus itu mengaruhi pikiran dia. Iya. Nah, kalau dulu tuh di Parubingu waktu saat itu tokoh-tokohnya yang ada di Parubingu siapa aja kalau mungkin kamu kenal? Kalau saya cenderungnya yang dekat saya aja ya. Iya. Kalau yang jauh-jauh, jadi sebenarnya misalnya secara struktural gitu, secara struktural politik misalnya Pak Haji Safing orang populis, yang mereka, iya, kalau yang itu jadi kenal, ya kan? Tapi kalau orang-orang yang bukan orang populis kan, kita nggak kenal. Ya misalnya kalau di sini keluarga Pak Musa yang tuaan nih, Pak Musa Musia, kebetulan Engkong, kalau dia pergi ke Jakarta seminggu baru pulang. Perginya bukan dagang kalau dia pulih. Oh gitu. Iya. Tapi ada sebagian lagi yang perginya dagang gitu. Dan ada sebagian lagi yang menyiapkan dagangannya di sini gitu. Gitu. Ya itulah. Mungkin Pak Musa yang mudaan itu, ya Pak Musa Naib itu. Jadi Pak Naib itu kan orang Parubingu yang berumah, yang tinggal di Jakarta jadinya kan. Iya. Ya barangkali saat itu bisa jadi salah satu di antara terminal kedatangan orang Parubingu gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kalau orang Parubingu ini mau milir, sono gitu. Mau nunggu di sono, sama Pak Musa gitu kan. Misalnya kayak gitu. Iya. Tapi rata-rata yang saya dengar ceritanya sih orang-orang tua dulu yang ke Jakarta itu tempat istirahatnya di musola atau di masjid. Oh gitu. Jadi dia dari sini bawa dagangannya laku atau enggak tidurnya di masjid. Ya, di musola atau masjid. Artinya memang kalau orang Parubingu secara naluri dan juga keinginannya mereka nggak mau jauh-jauh dari muagama Iya, artinya religiusitasnya udah tinggi saat itu ya, sudah ada. Sehingga dengan begitu kan tempat lebah yang beda-beda, ada tokoh yang beda-beda juga di Jakarta. Maka yang dibawa pulang si Anu beda dengan yang dibawa pulang si Anu. Karena di sononya musolanya beda, ketemu gurunya juga beda. Seperti itulah gambarannya. Jadi sekiranya ini menjadi menarik nih, karena orang-orang Parubingu waktu tahun 50-an mereka bekerja, berdagang, tapi juga mereka kesana tuh belajar agama juga, karena sudah ngaji, sudah ada di dalam dirinya, ingin menambah pengetahuan dan pemahaman keagamaan. Ini menarik berarti. Jadi kalau orang Parubingu tuh semangat belajarnya sangat kuat gitu. Betul. Dari dulu, dan mudah-mudahan juga anak-anak sekarang ini di Parubingu juga begitu ya. Amin, amin, mudah-mudahan. Pak Mahmud, kalau yang dekat-dekat kita nih, yang sini ya itu, yang tadi mereka milir, kemudian mereka berdagang, mereka kemudian belajar di sana. Itu selain Pak Musa siapa lagi yang Pak Mahmud tahu gitu? Ya kan ada ada yang kesananya insidental gitu, sesekali, tapi memang tetap di sananya sampainya ke rumah tokoh agama gitu. Jadi walaupun dia hanya sebutannya jalan-jalan ke Jakarta, yang waktu itu mah tidak bisa sehari balik gitu ya kan, harus nginep sampai di sana ketemu dengan tokoh agama gitu misalnya. Ya kalau yang saya tahu, kalau keluarga sini misalnya kayak Pak Ustadz Muhyiddin gitu, itu kan dia menjadi anak asuhnya saat awal-awal As-Safiyah berdiri, gitu. Bahkan As-Safiyah dengan At-Tahiriyah itu kan pada ingatan kita ada pada kondisi keluarga dekat gitu kan. Ya, jadi yang saya ingat Pak Ustadz Muhyiddin itu belajarnya ya di sekitar sana gitu. Kalau yang lain saya pikir saya nggak bisa menceritakan lantaran memang yang lain insidental gitu posisinya ya. Tapi kalau Pak Ustadz Muhyiddin memang dia sono belajar Iya betul. Jadi sampai pulang dengan gelar ustadz oleh orang-orang sebagian itu ya karena memang mereka di sana menekuni agama gitu.
Nah, ketika ini berarti di antara tokohnya Pak Muhyiddin ya. Nah, ketika dia pulang kan, kalau itu waktu itu di sini sudah ada musola atau masih? Ya. Nah, di situ juga tadi kan walaupun tadinya Forum Minggu itu satu kesatuan, politik praktis menjadi ya pemecah maksudnya ya. Iya, karena ada yang versi ini pemicu bertemunya paham agama. Ya begitu ya. Iya. Ya dulu kan kalau ke saya nyebutnya ya ceritanya juga ya. Itu kan kalau di Parung Bingung Masjid Al-Ikhlas itu terbilang masjid yang tertua. Dan tidak mengenal siapa Muhammadiyah, siapa NU sebelumnya kan. Tapi setelahnya masuk politik, nah kan nanti ada orang-orang Masumi si A, B, C, C D gitu kan, kelihatan wawasan politiknya beda gitu kan. Kawan-kawan yang ada di NU beda, maka kan sendirinya ada gesekan-gesekan dan seterusnya gitu. Tambah lagi justru tadi dengan mereka yang pergi ke Jakarta belajar yang tidak selalu sama dengan apa yang dia bawa dari di tempat di kita di Parung Bingung itu barangkali. Nah, maka ya. Jadi dulu mah tahun 50 itu masih baru satu ya di hari Iya, betul. Artinya warga di sini juga salatnya. Ya, semoga semuanya ke sana gitu ya. Nah juga masyarakat masih sedikit. Iya, dan ya katakanlah heterogenitas pemahaman keagamaan juga memang masih ya masih satu ya. Ya. Selain kepada memang ya kalau ditarik-tarik bisa jadi engkongnya satu gitu kan, fatwa anu kan, kan begitu. Iya kan gitu. Iya. Nah, tadi kan Ustadz Muhyiddin nih, dia di sana belajar, lalu kemudian pulang sudah ya dikatakan titelnya Ustadz. Lalu kemudian beliau ini punya pengajian sendiri, membuka pengajian. Nah, jadi ramainya politik bersamaan dengan ramainya perbedaan paham yang didapat. Gitu. Jadi udahan emang secara politiknya digunjang-ganjing, kemudian pemahaman agama yang didapat dari pergaulan ke tempat lain juga banyak yang tidak seversi utuh dengan ada di tempat kita. Jadi meskipun belum timbul sebagai tokoh agama gitu, tapi sudah kelihatan ya kata orang tua mah beda dah ini mah lain gitu. Kan bahkan ada pemahaman dulu mah kalau beda kesannya musuh gitu. Iya kan gitu. Kalau beda itu musuh gitu kan kalau atau beda gue musuhin lo ya. Kan begitu. Nah, sehingga ya kalau saya boleh sombong nih, mungkin kawan-kawan di sebelah saya nanti punya pemahaman yang salah. Begini, misalnya tahun 60 misalnya, ketika Pak Muhyiddin yang tadi dengan bekal ya kalau sekarang ujinya mondok ya, ya belajar agama di sana, ngomong anak cucunya Pak Kiai gitu misalnya kan, kemudian pas pulang ke sini ada orang tua kita yang ke sana pergi dagang, pergi kuli, berburu, terjadi ada perbedaan pemahaman, kan bahasa kerennya disebut ada diskusi di situ. Ya. Tetapi kan bisa jadi kalau dalam pemahaman saat itu bukan diskusi berarti kan, yang beda itu berkonfrontasi. Ya kan saya kan begitu ya. Iya. Atau juga gue muji lu. Iya. Kan begitu kan pada masa itu kira-kira ya. Iya. Nah, sehingga sampai mungkin dengan perbedaan pemahaman agama tadi. Nah, ini kan tadi disebut bagaimana Muhammadiyah duluan atau pemahaman duluan gitu ya. Jadi yang diterima, yang didapat itu pemahaman gitu ya. Misalnya ada dari sini kayak Pak Musa Mursia belajar pergi dagang ke Jakarta ya, pergi kuli ke Jakarta. Di sana ketemunya Ustadz Nurdin Zakaria yang orang Persis. Maka kan yang dibawa
pahamannya dulunya kan gitu. Ya, yang Pak Saifuddin sama-sama juga di Jakarta juga kan, bahkan dia belajar lebih intensif. Sebenarnya dia punya pemahaman yang sama dan banyak sama dengan orang-orang yang ada di tempat kita gitu ya. Cuma secara politis, nah kan, jadi yang bedakan bukan masalah pahamannya mulanya, politisnya, gitu. Sehingga sampai urusan terjadi boikot makam, boikot makam itu ada gitu pada waktu itu. Ya, jadi ada kesan kalau dia mau beli jangan dikasih gitu. Ketika sudah mulai semakin kental gapnya gitu kan. Ya, itu. Nah, meskipun begitu, seakan-akan yang punya paham beda ini punya penasaran gitu. Emang ngapa sih ini kok nggak akur? Ya, kalau bahasa kitanya kan gitu ya. Ini kok nggak akur? Bahkan ketidakakurannya sampai bentuk kegiatan misalnya ngaji gitu kan. Orang-orang yang merasa nggak akur kan diserang gitu kan. Iya. Padahal waktu itu belum ada sebutan Muhammadiyah atau pokoknya beda aja. Pokoknya beda. Saya sama gua nih. Wah, itu salah nih. Tapi lagi-lagi saat itu bisa jadi beda pemahamannya tentang agama dan yang pasti aliansi politiknya berbeda. Kan jadi gampang untuk menyulut massa untuk dan sebagainya gitu. Ya, kayak gitu. Nah, pada pemikiran selanjutnya karena begitu keadaannya maka kan yang merasa minoritas nih dengan pemahaman yang dia bawa, yang merasa perlu menyatakan diri dan punya tempat sendiri perlu perindukan lah ya gitu. Jadi artinya punya tempat ngadu. Nah, ketika sudah ada kesepakatan bersama-sama, sebenarnya tidak harus Muhammadiyah waktu itu, tidak harus, tapi harus yang mempunyai paham seperti yang dia bawa, gitu. Sedangkan mereka belajar sebagiannya rata-rata di Menteng atas itu orang-orang Persis, ya. Persis Muhammadiyah. Iya. Jadi itu kan begitu. Bahkan kan ketika beberapa kali terjadi kasus yang bergesekan dengan aliansi politik yang ada di sini karena pemahaman agama, jadi itu sebenarnya bagi orang tertentu bisa dianggap biasa saja, tapi bagi orang yang sedikit merasa itu sangat heroik gitu. Iya. Kalau orang yang rame-rame itu biasa aja ya. Gitu. Tapi bagi orang yang cuma sedikit lalu dikepung rame-rame kan juangnya tambah semangat gitu. Maka ya terlepas dari kebenarannya karena zamannya kan saya nggak ketemu secara langsung. Mungkin waktu pecahnya akibat politik dan pemahaman agama, konon katanya orang-orang yang berpaham Masyumi ketika itu dan yang rata-rata jadi ujung-ujungnya berpaham Quran Sunnah, itu merasa perlu ada, gitu. Dalam bukan politik ya, tapi dalam bidang pemahaman keagamaan. Iya, betul. Kalau politik kan jelasnya Masyumi. Iya, betul. Ini perlu supaya nggak terlalu politis, tapi tetap mewakili dan menjadi saluran dalam pengamalan keagamaan gitu ya. Betul. Tapi ya bisa jadi memang kan kalau saat itu fitnah politik halal. Iya. Sekarang kan juga. Iya. Fitnah politik itu kan halal gitu. Nah, jadi kalau kita bayangkan misalnya ada 5, 6, 7 orang yang berpaham beda, mereka bersekutu, tapi kalau dia berjamaah secara umum kan jadi merasa risih. Maka ada upaya-upaya pengen berinduk satu sisi. Nah, kalau pengen berinduk kan harus ada wadah fisik gitu ya. Ada musola misalnya supaya yang ngajinya akur gitu misalnya kan. Gitu. Satu frekuensi. Iya. Padahal waktu itu belum juga akur atau nggak akur sebenarnya ya. Tapi yang biasa-biasa aja. Iya. Cuma masalahnya
Ya tadi tekanan politis jauh lebih tinggi gitu. Sehingga saya secara sombong bisa mengatakan mungkin kelahiran saya sendiri adalah hasil dari gesekan politik gitu. Iya, jadi misalnya ibu punya pacar orang sebelah sono, gitu kan? Sementara ibu ada di versi sebelah sini, gitu kan? Nah, supaya tidak jadi ke sana, maka kan ini hakikat itu berlaku sampai sekarang juga kan begitu saja kan? Iya. Dan ya barangkali itu menjadi satu di antara catatan gitu. Walaupun gak ada yang nyatat gitu ya. Iya, satu di antara. Itu jadi adat gitu. Ya, lu jangan sama dia, dia mau beda loh. Lu masih yang beda gitu. Tapi khusus untuk saya mungkin itu terjadi pada saat ya perlunya perindukan berorganisasi gitu. Bahkan konon ceritanya ketika sudah ada musola kecil di kelompok yang punya paham beda, belum Muhammadiyah tapi waktu itu ya, itu kan kalau sholat Jumat waktu itu semua berkeras bahwa secara syariat paling kurang 40 jamaah, gitu kan? Masjid jami gitu. Iya. Jadi kan tetap saja masih harus bergabung ke sana. Nah, kemudian ketika di sini sudah ada musola, ada tempat gitu. Itu musola di mana tuh? Di pinggir kali. Kali Sanggahan. Iya, pinggir kali ya. Oh, kali atas dulu. Kali atas. Kali atas. Ya kalau sekarang itu apa? Perumahan apa ini? Cinere hijau. Cinere hijau. Iya, pas itu. Oh. Iya, gitu. Nah, bahkan orang tua sering menceritakan kalau kita bisa mendirikan Jumat di sini, ngapain dah harus ke sono? Jauh ke sono. Bukan jauhnya, agak akurnya. Iya kan? Iya, karena memang ada ya istilah gontokan itu kan jadi ada gitu kan. Nah, akhirnya di musola didirikan sholat Jumat gitu. Walaupun musolanya juga kecil, paling ya zaman dulu makan ya gubuk lah gitu ya. Iya. Ya muat 5-10 orang gitu. Dan itu nggak sampai 40 ya? Ya nggak sampai. Tapi karena punya keyakinan, sebenarnya sholat Jumat nggak 40 juga nggak apa-apa. Itu kan pemahaman ya. Betul. Tapi ada juga yang mengatakan kalau sholat Jumat harus minimal 40, kalau nggak 40 nggak sah. Akhirnya yang musola ini bikin sendiri gitu. Ya. Tapi akibat dari pemahaman yang berbeda tadi, itu orang-orang yang sholat di al-ikhlas, astagfirullah kalau saya ngomongnya salah ini, karena ini kan omongan orang tua ya. Itu mau tidak mau habis sholat Jumat harus sholat zuhur. Karena ada sebuah dalil yang dipegang di sebuah negeri tidak boleh berdiri 2 Jumat. Ya, gitu kan? Iya, mesti harus jami. Iya. Tidak boleh Jumat kedua. Iya kan gitu kan? Iya. Ya sementara di sini ada Jumat. Maka walaupun dilaksanakan Jumat, maka tetap berkewajiban melaksanakan sholat zuhur. Itu di sebelahnya. Nah, berlangsung makin seru perselisihan, terjadi bukan serang menyerang ya. Kalau serang menyerang kan balik gantian. Ini kalau ada kegiatan diserang gitu kan. Ya artian diserang bisa jadi bentuknya kekasaran, bisa jadi penganiayaan, bisa jadi teror gitu. Dibully kalau nggak dibully. Enggak. Oh enggak ya? Iya. Tapi diteror benar secara fisik gitu. Iya. Misalnya didatengin, dikeroyok rame-rame gitu, disambitin, tempatnya kan diteror tuh. Iya. Atau ada misalnya ngaji karena orang seberang sawangan punya pemahaman yang sama, pemahaman yang samanya melantaran sama-sama ke tempat yang sama, pergi dagangnya ke tempat yang sama, gitu kan? Itu sampai jembatannya pergi masih ada jembatan, pulang udah hilang, udah gak ada. Jadi orang Sawangan juga ini kadang punya satu kesamaan gitu. Akhirnya mereka juga sebelah sana no. Iya betul. Ngaji di sana. Terus pas ngaji mereka lewat Kali Sanggahan tuh. Ada jembatannya. Pas pulang jembatannya hilang. Iya, itu terjadi gitu ya. Gitu. Tapi besoknya ada lagi. Ya begitulah. Tapi yang namanya bentrokan fisik
seakan-akan tidak ada catatannya ya. Iya. Kayak artinya dipukulin karena gitu nggak ada. Nggak ada. Ya walaupun sebegitu dahsyat. Jadi ada etika orang Parung Bingung yang tetap dijaga gitu Ya, ya. artinya cuma sekedar bukan mengepung, Iya. tapi nggak sampai Ya. 1 lawan 1 Kita gitu. tabokin ini orang. Ya, Nggak sampai terjadi nggak sampai gitu. gitu. Iya. Sebenarnya kalau menurut saya itu cuma pengen nakut-nakutin doang kali Iya, itu kan teror. Iya. Teroris juga dong. Ya. Nah, kemudian kan kalau catatan yang nggak tercatat, catatan cerita gitu. Misalnya waktu itu orang mudanya ada Pak Rajib, ya ada Pak Dur. Waktu itu Pak Lajib udah menikah belum? Belum, saya belum ada berarti kan? Iya, belum ada. Ada Pak Rajib, ada Pak Dur Rahim, ada Pak Hamdani, satu lagi Pak Faujul Azim. Itu pemudanya. Ya, meskipun posisinya sebagai musuh secara politis sebutnya ya. Ya, tetapi penghargaan dan penghormatan tetap berjalan ya. Jadi kalau ketemu mah bahasa komunikasi tetap jalan. Ya, jalan. Nggak ada apa-apa lagi. Iya, seakan-akan nggak ada apa-apa. Teman main gitu. Iya, tapi kalau lagi di ruang tertentu, nah gitu. Timbul rasa. Iya, betul. Nah, itu sampai misalnya sebuah inisiatif kalau dibuat nalar ya, karena ini kan urusannya urusan ibadah, urusan hablum minallah lah saya sebut ya. Iya, mungkin Allah menarasikan kalau di sini terus repot gitu. Jadi ngajinya pindah ke Meruyung karena ada Ustaz Muhyiddin kan di Meruyung. Iya kan? Ya pas pindah ke Meruyung kan lebih seru kan menyerangnya. Iya, menerornya lebih seru. Tetapi kan kalau dilihat batasan wilayah, kalau udah Meruyung mah bukan lagi ke Depok, gitu kan, ke Sawangan. Sawangan ke Bogor. Iya, kedudukannya kan begitu. Maka kan secara politis beda lagi kan. Iya, jadi kalau ada di Parung Bingung mah pasti ada Pak Haji Safrin, maaf dalam catatan. Ya, tapi kalau adanya di Meruyung kan wilayahnya Sawangan lain lagi kan. Walaupun Pak Haji Safrin mah di Rahatanok iya, di Parung Bingung di Sawangan iya juga kan. Iya, secara politis kan begitu. Ya kayak begitu. Ini semua orang-orang yang saya sebutkan tadi 4 serangkai lah saya nyebutnya ya. Pak Lajib, Pak Hamdani, Pak Dur Rahim, dan Pak Faujul Azim. Itu orang-orang muda yang sebenarnya rasa kecut mereka sampai sedemikian dahsyat gitu ya. Takut sekali, tapi takut dalam pengertian ya tadi fisik gitu ya. Kan kalau orang sekampung duduk 2 berempat, ya gitu kan. Iya, tetapi mereka tetap mencoba dengan soliditasnya yang 4 orang itu tetap bisa bergaul dengan siapapun. Iya, betul. Yang menyerang. Iya. Nah, ketika habis kasus kejadian di Meruyung yang kedudukannya jadi yang berempat tadi ngaji di Meruyung juga dikejar-kejar kesel juga. Iya. Bahasa ini ya. Iya, orangnya itu juga kan. Iya. Karena kan walaupun ngaji di Meruyung yang ngaji orang yang paham itu. Iya, yang paham itu kan. Ngaji di soal buat samperin loh. Iya, gitu. Iya. Tapi tentu kan orang yang satu haluan politik di Meruyung kan lebih mudah dikerahkan kan. Iya. Cuma ketika ada benturan kan kedudukannya ke Sawangan bukan ke Depok gitu. Ya mungkin di situ ya disitulah ada ya korelasi politiknya, misalnya Pak Mualim Usman yang dekat dengan urusan politik juga kalau dia Pak Usman aktif di Masumi. Iya. Saya dengar juga tuh Pak Kai Panji Nawawi kan jadi sekretaris di Masumi ya. Betul. Nah jadi kan seakan-akan lebih mudah belainnya gitu. Iya. Nah di saat itu lebih cenderung mencari kedudukan resmi jadinya. Artinya nih Pak Ustaz Muhyiddin, anak-anak muda ini datang ke sana, mereka belajar satu sama lalu kemudian ketemu dengan Pak Mualim Usman. Di Meruyung juga. Iya, enggak itu terkait dengan urusan tadi, urusan politik. Ya yang ngaji diserang gitu kan. Iya.
gitu sebagai kan jadi isunya orang Masyumi. Iya. Iya kan? Kalau dia masuk partai lebih, ya gitu kan, dukungannya lebih besar. Ya, gitu. Kayak gitu, ya kasar-kasarnya kayak bukan udah. Nah terus itu Pak almarhum Kiai Ahyani sebagai orang yang didaulat memandoi kegiatan untuk menyerang kegiatan pengajian, ya akhirnya kan berurusan dengan hukum. Ya entah bagaimana yang berlaku saat itu, dan saat itu kan juga yang namanya tindakan kriminal saja yang lebih jelas kepada sanksi hukum ya. Ya kalau kegiatan kriminalnya yang kompromis ya mungkin nggak enak kalau dia kudu. Ya kan sampai saat ini kan masih sebenarnya begitu. Ya cara orang memahami hukum ya. Nah, maka muncul tuh ide perindukan organisasi. Ya. Maka ketika muncul ide perindukan organisasi, maka seakan-akan ada kesan ya kalau orang Muhammadiyah kawin sama orang bukan Muhammadiyah, ntar kita kehabisan. Artinya bukan kehabisan orang ya. Ya, kehabisan paham gitu. Itu jadi waktu itu disitulah mulai. Nah, disitu mulai terus musola semakin diaktifkan. Musola yang tadi dikit, yang musola membuat harus ada sholat Jumat dan sholat Zuhur. Ya begitu sampai ada boikot belanja. Ya, sampai boikot ekonomi juga. Iya, jadi orang-orang yang di sini nggak boleh belanja kemana. Iya, dulu kan Pak Haji Hasan gitu misalnya. Ya Pak Haji Hasan kan dari dulu orang yang kaya mandiri gitu. Iya, jadi beli sesuatu itu ya kalau gue perlu aja. Ya karena yang lain keperluan dapur ada semua gitu kan. Tetapi kan yang punya warung saudaranya Pak Haji Hasan, Pak Haji Arkani kan. Ya karena tadi berbeda paham, iya lu mau boleh belanja gua. Ada begitunya kan? Iya. Begitu juga di sini Pak Haji Ma'ari tukang dagang waktu itu, lu mah nggak boleh dan seterusnya, gitu kan? Sampai begitu? Iya sampai terjadi begitu. Walaupun itu tidak berlangsung panjang ya. Iya. Itu mah sepersepan aja kan bercanda. Ya kata lah. Pokoknya yang jelas ya itu juga bernilai bernilai ekonomis ya. Ya kalau ada 2-3 orang yang dibekot, repot dong baru gua bisa jadi kan begitu. Ya kayak begitu. Nah, sampai dengan tahun saya lahir tahun 64. Ya saya anggaplah kira-kira Muhammadiyah ada di Parung Bingung itu ya di tahun-tahun itu. Gitu. Iya, karena tidak ada yang mencatat secara resmi gitu ya. Ya, tapi sebelum itu tadi kan sudah ketemu sama Pak Muhammad Gusman. Iya, betul. Kemudian Pak Haji Nawawi mungkin ya. Iya. Sama Pak Haji Ustadz Muhyiddin yang secara historis yang juga saya tahu mereka juga sebetulnya sama, mereka ke Jakarta lalu pemahamannya sama lalu kemudian ini Muhammadiyah nih gitu. Nah, terus kalian ini semakin menarik nih, udah semakin jelas matahari yang mau bersinar di Parung Bingung ya. Tapi kayaknya kita ini baru sesi pertama nih. Iya, nanti ada sesi berikutnya gimana kemudian tadi pemuda-pemuda yang sebetulnya ada rasa takut tapi rasa keinginan mengamalkan Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah, lalu mereka bareng-bareng menemukan satu tempat untuk bernaung yang namanya Muhammadiyah. Nah, bagaimana Muhammadiyah Parung Bingung berdiri? Nanti di channel ini kita akan lanjutkan lagi. Nah, terima kasih Pak Mahmud. Nanti kita sambung lagi ngobrol-ngobrol. Nih, kalau sekarang nggak ada kopinya nih. Nanti mudah-mudahan kita ada kopi. Ada kopi. Atau bekal dulu ya. Atau kita play di sini gitu. Siap. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di nanti di sesi kedua ya tentang bagaimana Muhammadiyah di Parung Bingung. Bersama saya Ali Wartanata di Arba'ah Salam di SMA Muhammadiyah Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.